tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Dia bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Rakuti Mencari Guru. Dalam seri ke-97 ini didukung oleh para pemain Chris Urspon sebagai Rakuti, Endah sebagai Wahida, Ani Ruslianti sebagai Ibu Rakuti, Rifki sebagai Senting, Chandra sebagai Paman, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Prajurit Majapahit itu menyerang dengan kalah. Wajahnya beringas, matanya memancarkan dendam. Rupanya dia benar-benar tidak terima melihat temannya terbunuh. Rakuti melayani setiap serangan dengan tenang. Suatu saat prajurit itu lengah. Rakuti dengan cepat menghunjamkan tombak Patmayoni ke dadanya. Prajurit Majapahit, mampus kalian sekarang. Berani sekali kau mengganggu keponakanku.
Sekarang kau boleh tertawa-tawa. Kau boleh menyombongkan dirimu. Kau hanya akan menjadi bangkai, dan sebentar lagi kalian akan menjadi makanan binatang-binatang hutan. Rakuti kembali memasukkan tombak Padmayoni ke dalam warangkanya. Kemudian dia menengok ke kiri dan ke kanan. Pandangan matanya menangkap seorang gadis yang bersimpuh di bawah pohon. Dialah Wahida. Wahida adalah keponakannya. Perlahan-lahan Rakuti melangkah menghampiri gadis itu. Wahida, bangunlah. Mereka sudah mati. Mereka tidak akan mengganggumu lagi. Paman Rakuti, terima kasih atas pertolongan Paman. Mereka itu prajurit-prajurit berandalan. Mereka mau berbuat tidak senonoh padaku, Paman. Orang-orang seperti mereka tidak pantas diberi hidup. Wahida, mengapa kau bisa sampai ke tempat ini? Apa yang kau cari? Aku disuruh ibumu mencarimu, Paman Rakuti. Ada apa dengan ibuku? Ibumu tidak apa-apa. Ibumu dalam keadaan selamat. Lalu mengapa kau disuruh mencariku? Aku disuruh menyampaikan sebuah surat untukmu, Paman. Ini suratnya. Rakuti, anakku. Ibu tahu kau sedang mengalami cobaan berat. Kau sedang mengalami nasib sia yang disebabkan oleh kesewenang-wenangan penguasa kerajaan Majapahit. Anakku Rakuti, bagaimanapun juga keadaanmu, kau tetap anakku. Jika kau mengalami kesusahan, hatiku pun ikut susah. Sebaliknya, jika kau mengalami kebahagiaan, ibu akan merasa lebih bahagia. Rakuti, sekarang ini kau sedang menjadi buron pemerintah Majapahit. Kau jangan pulang dulu. Prajurit-prajurit Majapahit berkeliaran mencarimu ke pelosok-pelosok desa. Keadaanmu benar-benar sedang gawat. Kau tidak usah mengkhawatirkan keadaan ibumu. Ibu dalam keadaan sehat-sehat. Ibu tidak mengalami kekurangan apa-apa. Anakku Rakuti, ibu juga sangat prihatin melihat nasib buruk yang menimpa si Tangsu istrimu. Dia juga menjadi korban kesewenang-wenangan Raja Jayanegara dan pegundal-pegundalnya. Kau tahu Dewi Sinta? Dewi Sinta istri Ramawijaya diculik oleh Rawana, Raja Alengka di dalam cerita Ramayana. Ramawijaya memerlukan waktu 12 tahun lamanya untuk mempersiapkan diri merebut istrinya kembali. Ramawijaya mendapat bantuan dari Raja Monyet bernama Sugriwa beserta pasukan monyetnya. Dia juga mendapat bantuan dari Wibisono, adik kandung Rahwana yang membelot dan malah berbalik membantu Rama. Akhirnya berkat kesaktian senjata Goa Wijaya, pusaka Ramawijaya, dan juga berkat bantuan Sugriwa dan Wibisono, maka Rama berhasil merebut kembali istrinya dan membinasakan Raja Rahwana dari Alengka.
Kisah babat Ramayana ini menjadi contoh bahwa kesewenang-wenangan tidak mungkin dapat mengalahkan kebenaran dan keadilan. Nah, Rakuti anakku, sekian dulu surat dari ibumu. Dan sekali lagi ibu memperingatkan, untuk sementara ini sebaiknya kau jangan pulang ke desa Ganding. Keadaanmu benar-benar berbahaya. Kasihan ibuku. Kau jangan pulang ke desa Ganding, Paman Rakuti. Hampir setiap hari ada saja prajurit Majapahit berkeliaran melewati depan rumahmu. Untung kau dapat menemukanku di sini, Wahita. Aku mendapat keterangan dari tukang mengembala kambing milik Rasemi sahabatmu, Paman. Belum lama aku pergi ke desa Pejarakan. Katanya kau bersembunyi di rumah Rasemi. Iya, benar Wahita. Aku memang bersembunyi di sana. Lalu sekarang apa rencanamu, Paman Rakuti? Aku memang harus bersembunyi untuk sementara waktu. Aku harus meninggalkan desa Ganding. Aku belum tahu akan pergi kemana. Oh, kalau begitu, aku akan pulang, Paman. Apa kau tidak mengirimkan pesan untuk ibumu? Tolong sampaikan kepada ibu. Katakan agar ibu tidak usah khawatir tentang diriku. Aku bisa melindungi diriku. Baiklah, Paman Rakuti. Saya mohon pamit. Hati-hati, Wahita. Ya. Kalau kebetulan berpapasan dengan prajurit Majapahit, sebaiknya kau menyingkir. Wahita mengangguk kecil. Gadis itu kemudian melangkah pergi. Sebentar kemudian tubuhnya sudah lenyap di balik pohon-pohon hutan. Rakuti mendesah perlahan. Akhirnya dia berjalan ke arah kudanya, naik ke atas punggung binatang itu. Majapahit. Aku akan pergi ke kota Raja Majapahit. Aku akan menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri seperti apa besarnya kekuasaan Jayanegara. Dan kalau aku mendapat kesempatan, aku akan mencari Stangsu. Dan aku akan membebaskan istriku dari cengkraman Jayanegara. Sepertinya lebih enak kalau aku meneruskan dengan jalan kaki. Memang, menunggang kuda bisa mempercepat perjalanan. Tapi aku tidak bisa bebas bergerak. Aku lebih senang jalan kaki. Nah, kau sudah menemaniku berjalan cukup lama. Sekarang kau boleh pergi. Kau bebas. Kau boleh tinggal kembali di hutan-hutan belantara sesuka hatimu. Dan terima kasih atas bantuanmu selama ini kepadaku. Ayo, pergilah. Nah, sekarang aku merasa lebih bebas. Lebih leluasa bergerak. Aku bisa menyusup ke sana kemari sesuka hatiku. Mungkin aku membutuhkan beberapa hari lamanya untuk tiba di kota Raja Majapahit. Itu tidak menjadi soal. Aku akan berjalan sambil menyamar. Yang penting, aku ditemani ini. Tombak Padmayoni. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Sekarang Rakuti meneruskan perjalanan dengan jalan kaki. Dia berjalan melintasi lembah-lembah, tebing-tebing, menyeberangi sungai ataupun daerah persawahan. Sudah 2 hari 2 malam Rakuti berjalan hampir tiada henti. Menjelang hari ketiga, Rakuti tiba di desa Rangke. Matahari sudah sejak tadi terbenam. Malam mengalir tanpa bulan.
Rakuti terus bergegas melangkah. Begitu tiba di tapal batas desa Rangke, Rakuti menghentikan langkahnya. Kurang ajar. Ada saja orang yang mempunyai niat buruk kepadaku. Sejak tadi orang itu mengikuti langkah-langkahku. Coba, aku ingin tahu apakah dia masih terus mengikuti aku. Kembali Rakuti melangkah, tapi belum sampai 20 tindak dia berhenti lagi. Wajahnya nampak kesal. Dia menengok ke belakang, tapi tak seorang pun nampak di sana. Orang bodoh. Kau pikir aku tidak tahu? Aku tahu kau bersembunyi di balik pohon besar itu. Awas kau. Kau akan segera tahu siapa Rakuti. Tiba-tiba Rakuti melompat ke balik rimbunan semak belukar. Tubuhnya lenyap di balik semak-semak tinggi. Dan dia menunggu sesaat lamanya. Benar, tak lama kemudian muncul sosok tubuh manusia. Orang itu nampak ragu-ragu sejenak. Dia seperti kebingungan. Dia melihat ke sana kemari, mencari sesuatu. Kemana orang itu tadi? Kalau tidak salah, baru saja dia berdiri di sini. Mengapa tiba-tiba lenyap? Jangan-jangan dia bukan orang. Jangan-jangan aku telah membuntuti siluman. Mengerikan sekali. Benar-benar tidak ada. Benar-benar lenyap seperti asap. Waduh, celaka. Sekarang aku sendirian di tempat ini. Dan aku tidak mungkin kembali lagi ke desa Rangke. Malam gelap seperti ini. Aduh, ampun. Aduh, ampun. Lepaskan tanganku. Sakit. Tidak akan kulepaskan. Aduh. Kau sudah berani membuntuti aku. Apa maksudmu? Aduh. Lepaskan dulu tanganku. Aduh, sakit. Kalau kau tidak mau menjawab dengan terus terang, tanganmu akan kupatahkan. Aduh. Ampun. Baiklah. Aku akan berkata terus terang padamu. Aduh. Tapi tolong lepaskan tanganku supaya aku bisa berkata dengan jelas. Baiklah. Kau akan kulepaskan. Tapi awas. Berani kau mempermainkan aku, kepalamu akan kuremukkan. Nah, sekarang katakan, mengapa kau membuntuti aku? Siapa kau ini? Namaku Senting. Kau warga desa Rangke? Iya, aku warga desa Rangke. Lalu mengapa kau membuntuti aku? Kau mempunyai maksud yang tidak baik kepadaku, ya? Tidak, sama sekali tidak. Lalu? Aku memang sengaja membuntutimu. Aku tidak berani berjalan sendirian. Aku ingin mencari seorang teman di perjalanan. Kau mau pergi kemana? Aku mau pergi ke kota Raja Majapahit. Mau apa kau pergi ke kota Raja Majapahit? Aku mau mencari pekerjaan. Aku sudah bosan tinggal di desa Rangke. Aku ingin berkembang. Aku merasa tidak bisa berkembang di desa kelahiranku sendiri. Karena itu, aku ingin mengadu nasib ke kota Raja Majapahit. Aku ingin menjadi seorang prajurit. Ya, siapa tahu cita-citaku ini berhasil. Begitu. Jadi kau membuntuti aku hanya untuk mencari seorang teman di perjalanan? Iya. Dan bukan untuk tujuan-tujuan yang lain? Sungguh mati. Aku tidak bermaksud buruk padamu.
Aku takut berjalan sendirian malam-malam seperti ini. Kau ingin menjadi seorang prajurit. Mengapa penakut? Awas, kalau kau bohong kepadaku. Aku memang bukan seorang pemberani. Aku tidak biasa berjalan di tengah malam gelap seperti ini. Aku suka berkhayal yang tidak-tidak. Tapi aku benar-benar ingin menjadi prajurit. Nah, baiklah. Kalau kau ingin teman di perjalanan, aku bersedia menjadi temanmu. Aku juga ingin ke kota Raja Majapahit. Akhirnya Rakuti dan pemuda desa Rangke itu pun berjalan bersama-sama. Mereka menyusuri gelapnya malam sambil bercakap-cakap tentang berbagai macam hal. Suatu saat mereka merasa lelah dan mereka pun istirahat. Senting, pemuda desa Rangke itu nampaknya bukanlah tergolong pemuda yang suka berbuat jahat. Rakuti senang berkenalan dengan Senting. Nah, Senting, kita sudah hampir memasuki desa Tebu. Benar, Rakuti. Kita sudah berjalan cukup jauh. Senting, mengapa kau ingin menjadi prajurit Majapahit? Apa senangnya menjadi prajurit? Aku ingin seperti pamanku. Pamanku adalah seorang prajurit Majapahit. Pamanku dulu pernah ikut berperang pada saat prajurit Majapahit melawan bala tentara Tartar. Pamanku terluka parah. Kedua belah kakinya lumpuh. Pamanku terkena senjata beracun. Kau pasti menganggap bahwa pamanmu adalah seorang pahlawan. Kau nampaknya sangat mengaguminya. Tentu saja, pamanku adalah seorang pahlawan. Sekalipun dia prajurit rendahan, dia telah mengorbankan segala-galanya untuk kepentingan negeri Majapahit. Apakah pamanmu sekarang masih hidup? Tidak. Dia sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Dia meninggal dengan tersenyum. Dan sebelum meninggal, dia sempat mengatakan sesuatu kepadaku. Senting, lihatlah tubuh pamanmu yang sudah reot dan tak berdaya ini. Tubuh ini seolah-olah tak ada harganya lagi. Tapi ketahuilah, Senting, tubuh ini pernah berjuang. Tubuh ini pernah menimbun batu bata untuk alas dasar kerajaan Majapahit. Paman merasa bangga mempunyai tubuh ini. Sekalipun sekarang sudah ringsek, tidak pantas dilihat orang lagi. Tapi paman tidak pernah kecewa memiliki tubuh ini. Tubuh seorang prajurit. Senting, satu hal perlu kau ingat jika kau ingin menjadi seorang prajurit. Janganlah kau sombong karena menjadi prajurit. Janganlah berbuat sewenang-wenang. Kau harus mempunyai sifat mengayomi kepada rakyat jelata yang lemah. Janganlah mudah menarik pedang. Dan jangan lari dari medan peperangan. Musuh pantang dicari. Tapi jika dia datang menjara raya, pantang pula dihindari. Hebat sekali pamanmu itu, Senting. Iya, dia memang hebat. Kalau dia masih hidup, aku pasti akan memperkenalkannya kepadamu, Rakuti. Kalau setiap prajurit mempunyai watak seperti pamanmu, kerajaan Majapahit akan megah sepanjang zaman. Demikianlah, Rakuti dan Senting berbicara tentang banyak hal di tengah perjalanan. Pagi itu mereka meneruskan perjalanan ke kota Raja Majapahit. Hebat sekali pamanmu itu, Senting. Kau pasti menganggapnya sebagai seorang pahlawan. Iya, benar, Rakuti. Pamanku adalah seorang pahlawan. Sekalipun dia hanya seorang prajurit rendahan.
Tapi dia telah berjasa besar pada Majapahit. Mungkin itulah sebabnya kau ingin menjadi seorang prajurit. Iya. Aku ingin menjadi prajurit seperti pamanku. Baiklah. Iya. Rasa-rasanya sudah cukup lama kita istirahat di tempat ini. Ayo, Senting. Kita lanjutkan perjalanan kita. Sebentar lagi kita akan sampai di Desa Tebu. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kembali mereka meneruskan perjalanan. Mereka berjalan melintasi bukit-bukit kecil, menyeberangi lembah, menyeberangi sungai ataupun daerah persawahan. Suatu saat mereka melintasi daerah perkampungan. Pada saat matahari mulai terbenam di Cakrawala Barat, mereka baru menginjak tapal batas Desa Tebu. Hari segera menjadi malam. Ada apa, Senting? Tempat ini sepi sekali, Rakuti. Apakah kita benar-benar sudah sampai di Desa Tebu? Iya. Kita baru saja melewati tapal batas Desa Tebu. Tapi sepertinya daerah permukiman masih agak jauh. Ketika mereka sedang bercakap-cakap di tepi jalan, pada saat itu terdengar derap kuda semakin lama semakin dekat. Siapa mereka itu, Rakuti? Mengapa mereka menghadang jalan? Shh, tenang saja, Senting. Sepertinya mereka bukanlah orang-orang yang suka berbuat baik. Kita lihat saja nanti. Hei, kalian tidak bisa meneruskan perjalanan. Kami akan pergi ke kota Raja Majapahit. Aku tidak bertanya kemana tujuanmu. Aku berkata kalian tidak bisa meneruskan perjalanan. Lucu sekali. Apakah negeri Majapahit ini bukanlah sebuah negeri yang merdeka? Mengapa tiba-tiba ada dua orang berani melarang kami menempuh perjalanan? Jangan banyak mulut. Kami tidak biasa bicara berpanjang lebar. Baiklah. Sekarang apa yang kalian inginkan? Apa yang kalian bawa itu? Apa yang kami bawa? Apa maksudmu? Goblok. Kau itu membawa-bawa apa? Maksudku, apakah kalian membawa uang atau barangkali perhiasan-perhiasan yang berharga? Rakuti, mereka perampok. Kita telah dirampok, Rakuti. Jangan khawatir. Mereka akan segera kusuruh pergi. Tenang saja. Kau berdiri saja di sini. Percayalah, kita tidak akan mengalami kesulitan apa-apa. Hei, jangan berbisik-bisik. Kalian pikir kami ini siapa, ha? Kami tidak senang melihat orang berbisik-bisik. Kalau kalian tidak senang, lebih baik kalian segera pergi. Hah, keparat. Kau akan segera merasakan mata pedangku ini. Hebat sekali. Bisa juga kau menangkis serangan temanku ini. Dengar, kalau kalian bermaksud merampok kami, maka kalian salah alamat. Kami tidak membawa barang-barang yang berharga. Lebih baik kalian mencari sasaran yang lain saja. Tidak. Kalian berdua tidak akan kulepaskan. Aku tidak peduli lagi apa yang kalian bawa. Kau sudah berani menangkis pedangku, maka kau harus berani menahan serangan-seranganku berikutnya. Ayo kawan, kita gebuk mereka, kita bunuh saja. Dua orang penunggang kuda itu, yang ternyata adalah perampok jalanan, segera menyerang. Rakuti berkelit ke samping sambil menangkis dengan tombak Patmayoni. Saking kerasnya tangkisan Rakuti, benturan tombak memercikan api. Salah seorang perampok menjadi tergetar juga hatinya, tangannya kesemutan. Sekarang Rakuti ganti menyerang. Salah seorang perampok menjadi gugup sebentar. Dan pada saat itulah, Rakuti memperoleh kesempatan menusukkan ujung tombaknya.
Hebat. Hebat sekali kau, Rakuti. Aku paling sebel melihat perampok-perampok picisan seperti ini. Mereka hanya besar mulut. Lihatlah, Rakuti. Kau sudah membunuhnya. Orang itu sepertinya sudah tidak bernyawa lagi. Lihatlah. Dia tidak bergerak-gerak lagi. Dan yang satunya lagi langsung kabur begitu melihat temannya roboh. Mereka belum bisa menjadi perampok ulung. Mungkin mereka baru saja belajar merampok. Iya. Rupanya kau mempunyai simpanan ilmu kanuragan juga, Rakuti. Gerakanmu sangat cepat. Semula aku takut. Tapi begitu melihat gerakanmu, aku menjadi yakin bahwa kau pasti bisa merobohkan perampok-perampok itu. Sudahlah, Senting. Ayolah kita teruskan perjalanan. Tak ada gunanya kita lama-lama berada di tempat ini. Lalu bagaimana dengan mayat perampok ini? Biarkan saja dia. Sudah sepantasnya dia mati di pinggir jalan. Rakuti, kau hebat. Kau ternyata seorang pendekar yang hebat. Kau dapat membunuh seorang perampok dengan mudah sekali. Aku dapat membunuh 10 perampok macam itu dengan mudah, Senting. Kalau kau mempunyai ilmu kanuragan, mestinya kau menjadi seorang prajurit. Kau bisa cepat naik pangkat. Kau tidak akan terlalu lama menjadi seorang tamtama. Jadilah prajurit, Rakuti. Kita sama-sama berusaha. Tidak. Aku tidak ingin menjadi prajurit. Lalu untuk apa kau pergi ke kota Raja Majapahit? Kau tidak perlu tahu soal itu. Itu adalah soal pribadi. Sayang sekali. Seharusnya kau memanfaatkan kepandaianmu itu. Dengan menjadi seorang prajurit, kau akan mudah memperoleh kehormatan. Rakuti, kalau kau tidak ingin menjadi prajurit, tentunya kau ingin menjadi sesuatu yang lain. Apa cita-citamu, Rakuti? Coba terka apa cita-citaku, Senting. Apa kira-kira jabatan yang pantas untuk seorang laki-laki yang bernama Rakuti ini? Apa ya? Mungkin kepala desa? Kepala desa? Aku tidak pernah bermimpi untuk menjadi kepala desa. Kekuasaan kepala desa sangat lemah. Kalau begitu, kau pasti ingin menjadi seorang aku. Tidak. Kekuasaan seorang aku juga masih sangat terbatas. Aku ingin yang lebih dari itu. Kalau begitu, mungkin kau bercita-cita menjadi seorang wedana. Ya, kau pasti ingin menjadi seorang wedana. Kalau kau menjadi seorang wedana, kau akan membawahi aku ataupun kepala desa. Wedana? Jabatan apa itu? Lebih baik aku menjadi rakyat jelata daripada hanya menjadi seorang wedana. Wedana itu jabatan yang cukup tinggi, Rakuti. Jarang sekali orang bisa menjadi wedana. Tapi aku tidak sudi menjadi seorang wedana. Aku ingin lebih dari itu. Lebih dari itu? Ya. Kalau begitu, mungkin kau ingin menjadi seorang raja bawahan? Ya, seperti Pangeran Wangker, Pangeran Kahuripan, atau Pangeran Daha. Tapi mana mungkin, Rakuti. Kau hanya berasal dari rakyat jelata, sedangkan mereka semua adalah kerabat bangsawan. Iya, semua raja bawahan adalah kerabat bangsawan. Kerabat kerajaan Majapahit. Dengar, Senting. Aku berkata sungguh-sungguh kepadamu. Aku tidak ingin hanya menjadi seorang raja bawahan. Aku ingin menjadi raja yang sesungguhnya. Apa, Rakuti? Kau pasti hanya bergurau saja. Aku tidak bergurau. Aku benar-benar ingin menjadi raja. Akulah nanti yang akan menjadi Raja Majapahit menggantikan Jayanegara, si laki-laki busuk itu. Rakuti. Apa kau sudah gila? Mana mungkin kau bercita-cita menjadi raja? Itu cita-cita yang tidak masuk akal. Tidak masuk di otak manusia waras. Kau boleh percaya, boleh tidak, Senting. Tapi itulah cita-cita Rakuti.
Suatu saat nanti, jika memang kesempatan itu sudah datang, aku akan merebut kekuasaan dari Jaya Negara. Akulah yang akan duduk di atas singgasana Majapahit. Dan Jaya Negara harus pergi. Jaya Negara akan kuusir dari tahtanya. Sudahlah Rakuti. Baiklah. Tapi kukira cita-citamu itu hanya akan berhenti di awang-awang saja. Bagaimana mungkin cita-citamu akan terkabul? Sunting, mungkin aku ini sudah gila. Tapi mungkin juga tidak. Siapa tahu? Setiap orang boleh menggantungkan cita-citanya setinggi langit. Baiklah, Sunting. Kalau suatu saat nanti aku menjadi raja, kau akan kuangkat menjadi pengawal pribadiku. Bagaimana? Apa kau mau menjadi pengawal pribadi Prabu Rakuti? Mau. Tentu saja aku mau. Tapi kalau benar-benar kau menjadi raja Rakuti, tunggu saja nanti. Saat itu akhirnya akan tiba juga. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Untung sekali kita mendapat goa, Rakuti. Kita bisa tidur dengan nyenyak di tempat ini. Iya. Kulihat kau sudah sangat lelah. Iya. Tidurlah. Besok pagi kita akan langsung menuju kota Raja Majapahit. Wah, Rakuti. Apa kau ingin langsung membunuh Prabu Jaya Negara dan merebut kekuasaannya? Tidak, Sunting. Kali ini aku hanya ingin melihat-lihat suasana kota Raja Majapahit. Aku tidak mempunyai tujuan apa-apa selain ingin melihat-lihat saja. Gila. Berani sekali kau mempunyai cita-cita menjadi Raja Majapahit. Sunting, kalau kau tidak dapat memahami maksudku dan cita-citaku, lebih baik anggap saja sebagai gurauan murahan. Ya, lupakan saja. Ya, desa ini nyaman sekali. Udaranya sejuk. Dan kulihat orang-orangnya rajin bekerja. Desa Tebu ini adalah desa tempat tinggal Ranggalawe. Kau tahu siapa Ranggalawe? Dia dulu salah seorang panglima perang kerajaan Majapahit pada zaman Prabu Kertarajasa Jayawardana. Iya. Kukira hampir semua orang tahu riwayat ataupun sejarah kehidupan Ranggalawe. Bukankah dia terbunuh oleh Kebo Anabrang di Sungai Tambak Beras? Iya. Karena dia telah berani memberontak kepada pemerintah Majapahit. Akhirnya dia terbunuh. Sebenarnya sangat disayangkan. Kalau saja dia tidak memberontak, tentu sekarang dia sudah enak hidupnya. Siapa yang tidak mau mengakui jasa-jasa Ranggalawe? Tapi ya, nasib orang memang lain-lain. Mungkin Ranggalawe memang harus seperti itu nasibnya. Menjadi seorang pemberontak dan akhirnya mati secara mengenaskan. Aku sudah ngantuk. Aku mau tidur. Ya, aku tidak tertarik mendengar cerita tentang Ranggalawe. Rakuti membaringkan tubuhnya di atas lempengan batu di ruangan goa. Senting tidur di bawahnya, juga di atas lempengan batu pipi. Tak lama kemudian, mereka pun sudah terlelap di dalam mimpinya masing-masing. Rakuti terkejut. Tiba-tiba dia seperti melihat layar kehidupannya terbuka lebar. Dan dia mulai masuk ke alam mimpinya. Rakuti seperti melihat dirinya sedang tidur di atas rumpun ilalang. Mendadak dia terbangun,
dan dia melihat bulan tenggelam di dasar sungai. Dia kebingungan. Dia ingin memungut bulan itu, tapi tidak tahu caranya. Akhirnya dia nekat terjun ke sungai, dan dia dapat memeluk bulan itu dengan kedua belah tangannya. Rakuti membawa bulan naik ke permukaan sungai, kemudian membawa bulan berwarna kuning keemasan itu ke darat. Tapi aneh sekali, begitu dia keluar dari air, bulan purnama itu berubah menjadi sebuah waluh yang besar. Dia merasa kesal, dia merasa tertipu, dan buah waluh itu pun dibantingnya ke atas tanah hingga pecah berantakan. Rakuti! Rakuti! Bangun, Rakuti! Bangun! Kau bermimpi ya? Kau mengigo keras sekali. Sepertinya kau sedang kesal. Kau marah-marah. Aku sampai kaget, Rakuti. Aku kaget dan terbangun. Ya, rupanya aku baru saja bermimpi. Kau bermimpi apa, Rakuti? Aneh sekali mimpiku itu. Aku mimpi melihat bulan tenggelam di dasar sungai. Waduh, bagus sekali. Itu impian yang bagus, Rakuti. Konon, kata orang tua, mimpi melihat bulan menjadi pertanda bahwa orang itu memperoleh wahyu keraton. Waduh, mungkin saja cita-citamu akan terkabul, Rakuti. Lalu bagaimana? Bagaimana dengan bulan itu? Apakah dia jatuh ke pangkuanmu? Aku terjun ke sungai dan mengambil bulan itu. Aku membawanya naik ke atas. Tapi mendadak bulan itu berubah. Dia berubah wujud. Berubah bentuk. Dia menjadi sebuah waluh yang besar. Rakuti masih kelihatan kecewa. Dia kecewa dan kesal. Dia juga pernah mendengar orang-orang bercerita bahwa mimpi kejatuhan rembulan adalah pertanda mendapat wahyu keraton. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.